Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiah Adawiyah, guru mata pelajaran fikih di MA Intensif An-Najmu, Ciamis, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, atau yang lebih familiar kita sebut dengan UIN Khas Jember. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 saya akan mengadakan pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja dalam PPG Batch 1 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini akan melakukan pembelajaran fikih. Sebelum belajar, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ahmad Azir, Oh, Ahmad Hasil lagi ke mana? lagi ada kesibukan di luar. Oke, lagi ada kesibukan di luar. Mungkin lagi ikut lomba kompetisi sains madrasah ya Pak Hasan? Ya, Oke, tidak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan menang dalam perlombaan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu tentang hukum nikah dan syarat serta rukun nikah. Anak-anak sekalian, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian semuanya. Jadi la yastawil alimu wal jahil. Jadi tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Sekarang ibu akan tanya, apa itu hukum nikah? Kenapa Bu? Sunnah, kenapa? Bagi orang yang telah membutuhkannya. Bagi orang yang telah membutuhkannya. Tapi hukumnya ada haram kalau tujuannya menurut KYC itu hanya untuk menyakiti, mempermainkan dan memeras harta. Terus kalau sunnah hukumnya bagi yang sudah membutuhkan. Oke, sekarang perhatikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama shifaa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa shifaan wa kana mutaqaddiman. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Ahli Muhammad Afriyanto Rosyadi Ibn Muhammad Badri Al-Mahrum, Zawin ba'da ma amarallahu bihi min ihsanin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Ahli Muhammad Afriyanto Rosyadi Ibn Muhammad Badri Al-Mahrum, angkatuka zawwajuka matlub laka minta zulmawik maulida minta Arifin Al-Mahrum di mawliati amiha alladhi wakkalani bil mahri sab'ati adi wa ihda asyara rubiyah alam. Saudara Muhammad Afriyanto Rosyadi bin Bapak Muhammad Badri Al-Mahrum, saya nikahkan kau dan saya kawinkan kau dengan seorang perempuan yang bernama Minta Zulmawi Maulidah binti Bapak Arifin Al-Mahrum dengan wali pamannya yang bernama Muhammad Samsi Ridwan yang sudah pasrah wali kepada saya dengan bayar mas kawin berupa uang sebesar 712.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Minta Zulmawi Maulidah binti Bapak Arifin Al-Mahrum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk diskusi, dan diskusinya itu tentang yang sudah kalian lihat tentang hukum nikah, syarat dan rukun nikah. Sebagian tadi sudah ada di video audiovisual yang sudah kalian lihat. Jadi nanti dimusyawarahkan atau didiskusikan dengan teman yang lainnya untuk membahas tentang hukum nikah, syarat dan rukun nikah. Kan duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok ganjil membahas tentang hukum nikah. Berarti kelompok ganjil itu kelompok 1 sama 3. Nah, untuk kelompok genap, kelompok 2 dan 4 silakan mendiskusikan tentang syarat dan rukun nikah. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu kasih kertas atau pena untuk berdiskusi hasilnya. Ya, silakan. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok ganjil dulu tentang hukum nikah. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kalian pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum menikah. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Salva Sidana Putri. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nikah. Nah, ulama menetapkan hukum nikah menjadi 5. Nah, yang pertama adalah hukum, yang kedua sunnah, dan yang ketiga wajib, yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, di sini nikah hukum yang mubah adalah berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Nah, yang kedua adalah sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah hukumnya wajib. Nah, hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan
Hukum makro. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Dan yang terakhir yaitu hukum haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Terima kasih untuk keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang rukun dan syarat nikah. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Syafi'i. Katanya silakan. Calon suami satu beragama Islam, 2 benar-benar seorang laki-laki, 3 menikah bukan karena dasar paksaan, 4 tidak beristri 4 jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang bercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddah berakhir. 5. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dia nikahi. 6. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti contoh menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Syarat ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. 7. Tidak sedang berihram haji atau umrah. Calon sebagai istri antara lain adalah 1. Beragama Islam, 2. Benar-benar seorang perempuan, 3. Mendapat izin menikah dari walinya, 4. Bukan sebagai istri orang lain, 5. Bukan sebagai mutata atau wanita yang sedang dalam masa iddah, 6. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dilihat calon suaminya atau dilarang suaminya karena tertidur zina, 8. Atas kemauan sendiri, dan 9. Tidak sedang ihram haji. Untuk selanjutnya, wali atau syarat. 1. Laki-laki, 2. Beragama Islam, 3. Balik atau dewasa, 4. Berakal, 5. Merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya, 6. Adil, 7. Tidak sedang ihram haji atau umrah. 2 orang saksi syaratnya, 2 orang laki-laki, 2 beragama Islam, 3 dewasa, balik, berakal, merdeka, dan adil, 4 melihat dan mendekat, 5 memahami bahasa yang digunakan dalam akad, 6 tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah, 7 hadir dalam ijab kubul syaratnya. 1. Menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. 2. Lafaz ijab kubul diucapkan pelaku akad nikah pengantin laki-laki dan oleh pengantin perempuan. 3. Antara ijab dan kubul harus bersambung, tidak boleh perkataan atau perbuatan lain. 4. Pelaksanaan ijab dan kubul harus berada pada satu majelis tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. 5. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dari kami sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Alban Dulu Fikri, Muhammad Syafi'i, Yusuf, dan Abdul Jalil.
menikahnya itu untuk menyakiti, mempermainkan atau memeras hartanya. Itu haram ya, tidak boleh. Contohnya misalnya nih, ada seorang laki-laki yang masih muda nikahin janda yang sudah tua, seperti kisah nenek Rohayah kalau tidak salah ya, waktu itu nenek berumur 75 tahun menikah dengan laki-laki yang masih muda, jadi mengharapkan hartanya dan lihat muasyarahnya, pergaulannya antara suami dan istri yang nggak nyambung, umur 23 tahun atau 20 tahun dengan umur 75 tahun, karena si suami itu menikahi nenek tersebut hanya karena hartanya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Baik, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Sekarang kalian berdiri dulu semuanya. Kalau ibu sampaikan tepuk pagi 1 tepuk, tepuk siang 2 tepuk, tepuk sore 3 tepuk, dan kalau malam diam. Jadi ibu patokannya itu pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi, kalau siang, kalau sore, kalau malam diam. Malam, sore, pagi, siang, konsentrasi semua ini ya. Malam, sore, siang. Alhamdulillah masih konsentrasi semua. Silakan duduk kembali ke sini. Oke, kesimpulannya jumhur ulama menetapkan hukum menikah itu menjadi 5. Apa aja? 1, mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Terus rukun nikah juga ada 5. 1, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan juga ijab kabul. Oke, dari materi hukum nikah, syarat dan rukun nikah, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama-sama dan alhamdulillah sudah paham semuanya. Sekarang aku tanya Alisan, apa syarat menjadi calon pengantin putri? 1. Beragama Islam. 2. Benar-benar seorang perempuan. 3. Mendapat izin nikah dari walinya. 4. Bukan sebagai istri orang lain. 5. Bukan sebagai muta'addah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. 6. Tidak memiliki hubungan mahram dengan seorang suami. 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dirian calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tersebut zina. 8. Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah sudah memahami semuanya. Tetap semangat dalam belajar, karena dengan belajar kita bisa menggapai cita-cita kita, dan dengan ilmu juga kita akan menjadikan dunia ini indah, dan juga kita bisa meraih segala sesuatunya